2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Allah, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapa, sore ini kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat, urapan-Mu juga lebih dahsyat. Biarkan pada saat ini kami, Tuhan, masuki, Tuhan, firman-Mu, dan Kau beberkan kebenaran-Mu, karena tema hari ini adalah alam roh kegelapan, roh keguguran. Urapi lidah bibir hamba-Mu, agar apa yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan. Bicaralah Engkau dan ketuklah hati kami, supaya kami tahu kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita pelajari satu pelajaran yang perlu saudara ketahui, bahwa alam roh kegelapan mengenai tentang roh keguguran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pelajaran atau tema hari ini roh keguguran itu ada 2 bagian, saudara. Yang satu adalah tidak sengaja, yang kedua adalah sengaja. Mari kita akan perhatikan baik-baik mengenai tentang tidak sengaja mengalami keguguran. Mengapa hidup manusia harus berbicara tentang hal ini? Karena itu adalah turunan. Benih titik satu titik itu adalah nyawa. Karena Tuhan berkata, di hadapan Allah kita berharga. Amin. Berarti kita ini adalah orang-orang yang dipilih, dan kita harus tahu bahwa nyawa itu berharga di hadapan Allah. Mari kita akan beberkan di sini, saudara, mengapa kita bicara dengan gambar atau kita terangkan sedikit, walaupun tidak sesuai, tapi sedikit. Di sini ada bayi kiri kanan, yang sebelah kiri itu ada seperti cengkeraman dan dia punya sayap. Itu adalah kuasa kegelapan yang mempermainkan di dalam alam roh kegelapan mengenai tentang keguguran. Mari kita akan pelajari bersama-sama, saudara. Dari kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, Tuhan itu memberikan benih di dalam hidup manusia itu selalu baik. Selalu baik. Dan visinya adalah indah pada waktunya. Tetapi di dalam kehidupan manusia juga, kadang hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita ini mudah sekali kecewa. Ya saudara ya, mudah kecewa,
mudah sakit hati, mudah amarah, ya. Hal-hal seperti itulah yang harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan itu menginginkan kita untuk selalu ada hidup dan kehidupan. Di sini mengenai tentang keguguran tidak sengaja itu adalah ketika Allah memberikan benih di dalam kandungan seorang ibu, saudara. Orang tua atau mamahnya itu kadang kita tidak tahu perkembangan dari fisik manusia itu. Memang Allah perhatikan, Allah melindungi, tetapi fisik ya, dari tubuh, karena kita ada 3, tubuh, roh, jiwa. Tubuhnya itu sakit-sakitan, ya, mungkin juga sakit-sakitan, dan juga mungkin juga ada yang lain di mana dia memiliki kelainan jantung, sehingga anaknya juga mengalami benihnya itu adalah kelainan jantung. Jadi bisa juga jantungnya yang kurang bagus itu, kalau dalam hitungan untuk melahirkan itu pasti meninggal. Itu seperti itu. Jadi demikian juga kalau orang atau manusia yang mengalami keguguran itu harusnya kita tahu ya, bahwa kalau ini sudah keluar, sudah dalam arti gugur, saudara, ini harus dikembalikan rohnya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena roh yang hanya satu titik, mungkin kadang orang begini, konseling ini ya, ini konseling. Bu, saya ini susah sekali cari uang tuh, rasanya kayak surat gitu. Dari dulu tuh saya tuh kayak gini terus. Ya udah, kita puasa, didoakan. Loh, dibuka kronologinya. Loh, kamu ini sudah keguguran 2 kali. Oh enggak, saya 1 kali karena saya kepleset. Dan yang saya tuh enggak pernah hamil gitu. Kita tidak perlu berdebat, tapi kalau sudah Tuhan buka kronologinya, pasti ada sesuatu. Mungkin sudah tidak merasa bahwa Anda ini hamil. Enggak. Hanya suaminya baru. Kamu kan dulu pernah terlambat, ya toh, 2 hari atau 3 hari. Atau dalam posisi seperti itu, dia merasa bahwa dia tidak merasa keguguran. Ada rasa nggak nyaman kalau kita bicarakan tentang keguguran, karena dia juga nggak mau anaknya digugurkan. Itu intinya kayak gitu. Jadi dia ngotot akhirnya yuk sudah, kita doa aja, doa dibuka kronologinya, karena memang 10 hari dia terlambat, kemudian dia tidak sengaja, entah dia makan lombok entah apa, itu kuat. Jadi itu seperti hanya bukan berbentuk itu, tapi hanya sedikit pembekuan, jadi seperti kayak daging tumbuh gitu, hanya 1 titik aja itu nyala. Jadi itu harus diselesaikan gitu. Kenapa? Karena hanya 1 titik itu roh itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Dia bisa berunding, dia bisa meminta kehidupan di situ. Jadi hal itu adalah hak Tuhan kepada bayi itu tadi, ya. Karena perundingan itu, saudara, bukan hak kita, tapi hak dari anak yang mau dilahirkan itu untuk betul-betul ada suatu kesepakatan dengan Allah. Bukan sesuatu. Kalau dengan setan beda, saudara. Kalau setan itu, kalau kita itu mau kaya, ya, ada beberapa roh yang dipakai, ya nanti kita akan cerita, itu akan waktunya tiba, dia akan mengambil darah, mengambil nyawa, mengambil anak, itu nanti aja saja kita bicara hal yang dikatakan tidak sengaja. Jadi sudah kondisi lemah, jadi dia harus keluar, belum berupa janin tapi hanya gumpalan gitu aja, itu sudah nyawa.
Dengan kondisi seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, harus kembalikan kepada Tuhan. Namanya masuk ke kemah perhentian. Ibu kok saya tahu, Pak Sakti bisa bisa naik orang atau bayi naik ke atas. Saya juga nggak punya hak untuk itu. Siapa yang mau? Saya juga ngeri, saudara, ketemu dengan orang-orang mati, ketemu dengan bayi-bayi seperti itu. Saya juga tidak mau. Tapi itu adalah tugas. Ada beberapa orang hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang dipilih Allah itu bisa melihat seperti ini, hingga akhirnya dengan solusi kita harus naikkan, kita doa dan dinaikkanlah di kemah perhentian. Itu yang betul-betul bukan digugurkan saja, itu betul-betul tidak sengaja atau kepreset. Nah, karena kita kurang hati-hati jadi jatuh, gugur. Itu juga bukan berarti kita menggugurkan, tapi memang kondisinya seperti itu. Allah menerima. Perundingan itu akan terjadi. Nanti kalau kita masuki terus, saudara, kita akan tahu bahwa karma keturunan itu juga ada. Kita akan bertahap demi bertahap. Kali ini kita masuki alam roh kegelapan dulu ya, saudara, tentang roh keguguran. Jadi tak sengaja itu ada sesuatu yang kita tidak tahu dan kita juga tidak mau hal itu terjadi, harus digugurkan. Kemudian ada satu yang harus kita ketahui juga, bahwa orang yang menjadi milik Allah itu selalu dijagai dan dilindungi. Salah satunya adalah satu kisah di mana ada satu orang yang memang rumahnya angker, saudara, dan memang di situ banyak, zaman dulu tuh banyak pembunuhan di situ, peperangan, dan di situ ada roh pencabut nyawa juga. Di sumur itu ada beberapa sumur yang angker memangnya. Lalu dia hamil masih gugur, hamil masih gugur, hamil masih gugur gitu. Ya. Tapi Tuhan atau Bapa di surga itu tahu benar bahwa itu tidak boleh terjadi. Mari kita akan buka, saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melimparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah ku sehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi ini alam yang lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan, di mana dia ingin bayi, jadi selalu gugur. Tapi di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 21 ini, keguguran itu karena tempat mata airnya itu tidak bagus. Jadi setiap orang hamil minum mesti gugur. Makanya Allah memberi solusi, dipakainya di sini, saudara, kita perhatikan baik-baik. Letak kota bagus, itu kata penduduk di situ ya. Airnya tidak baik, karena di negeri ini sering ada keguguran bayi. Tapi hamba Tuhannya berkata, ambillah. Elisa berkata, ambil sebuah pinggan baru bagiku, taruhlah garam dan ke dalamnya, maka mereka membahas hal itu. Itu menandakan bahwa Allah memberikan solusi, bahwa Allah juga mempertanggungjawabkan bayi-bayi yang keguguran itu. Ada waktunya, ada waktunya. Sama pada saat ada satu kesaksian satu keluarga, saudara, yang mengalami keguguran terus semenjak pindah di situ, gugur terus sampai 3 kali. Loh, mengapa kok Tuhan biarkan sampai 3 kali? Karena orangnya kadang tidak mau percaya. Saya tahu tidak mau percaya. Kita lagi doa dan bilang, kamu harus banyak berpuasa, ya, sucikan ruangan ini, sucikan rumah ini. Pokoknya kita berdoa, ambil pusing apa. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi dengan kondisi yang kita alami yang tidak nyaman itu, harusnya kita itu semakin mencari Tuhan,
semakin minta solusinya bagaimana, tapi dia tidak lakukan itu. Hingga akhirnya dalam posisi yang tidak menyenangkan itu terjadi sampai 3 kali. Tuhan itu baik, saudara. Dia selalu memberi solusi jalan yang terbaik apa yang dilakukannya. Akhirnya tiba waktunya, sudah jenuh dia mulai bimbang, ketakutan. Tuhan datang lagi, ya, lewat hambanya, lewat saudaranya, didoakan, tetap tidak mempan. Ini terakhir dia didoakan, ya, doa sendiri. Dia nangis. Kenapa? Sudah kelihatan besar gugurannya. Dia nangis sepanjang hari dan dia bilang, ya sudah Tuhan, tak serano. Nah ini saudara, dalam peristiwa apapun saudara, harusnya kita tuh berserah, jangan ngeminter, ya. Tak serano sudah, sampai nangis, tak serano sudah Tuhan, engkau mau apa? Kalau Tuhan tidak izinkan aku hamil, tidak apa-apa, tak serano Tuhan, gitu ya nangis. Karena ketulusan hatinya, karena kesungguhan hatinya, dia betul-betul menyerahkan, maka nobedasikan roh Allah turun dan menyertai selalu. Bukan Elisa rohnya datang, tapi dia merasa tenang. Kemudian dia mengambil air dan dia tumpang tangan sendiri. Tuhan, saya serahkan kandungan saya. Ini kata dokter, saya hamil 2 bulan. Tak serano Tuhan. Tumpang tangan di air itu. Terus minum, didoakan diminum. Setiap hari sampai besar, dia pun ada rasa takut. Sampai ada goyang-goyang, dia takut kalau keguguran. Sampai ada goyang-goyang, dia takut keguguran. Dia banyak menangis, tapi nangisnya beda dengan nangis yang pertama. Kalau nangis pertama tuh dia teriak-teriak histeris karena ketakutan bayinya hilang atau meninggal. Tapi yang kedua ini dia tenang, melipat tangan, dia berserah. Ini goyang-goyang terus. Dia pegang, dia bilang, nak, jangan gugur ya, Tuhan bersamamu, nak, jangan takut. Tuhan sini berhati Yesus gitu. Terus didoakan. Doa ada kuasanya. Halo? Ya. Ada kuasa. Selama itu menjadi kehendak Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan beserta, walaupun dia hanya benih setitik. Tuhan bela, saudara. Akhirnya dia tidur pulas. Dia merasa ada peperangan yang hebat, di mana para malaikat itu berjaga-jaga menjaga kamarnya dia. Penguasa-penguasa itu sudah berusaha mengambil bayi itu, hancurkan dengan kuasa Allah. Peperangan, benar-benar dia mimpi itu. Kemudian dia bangun, keringat, bercucuran, dia ambil air. Kalau dulu dia teriak-teriak, dia ambil air dan dia doa, Tuhan, saya percaya Tuhan ikut campur tangan. Ayo minum ya, air dari Tuhan diminum. Hanya sampai 9 bulan saja, yang sudah ditentukan perairannya, lahirlah anak laki-laki. Tuhan dahsyat, dahsyat. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Jadi semua yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan punya kewajiban atau punya tanggung jawab. Tuhan berhak atas hidup manusia. Itu hal yang tidak sengaja, Tuhan pasti ikut campur tangan. Nah, bagaimana dengan yang orang sengaja menggugurkan? Orang yang sengaja menggugurkan. Kalau tadi Nabi Elia, tadi saudara, dia melihat bahwa Nabi Elisa ini melihat bahwa penduduk situ tuh betul-betul merasa sedih karena tidak ada turunan. Makin hari makin banyak yang meninggal karena tidak ada bayi yang lahir. Jadi dia berdoa, Tuhan izinkan, jadi ada solusinya. Demikian juga hidup kita harus percaya bahwa alam roh kegelapan, roh keguguran itu harus kita perhatikan baik-baik. Pernahkah kita mengalami hal itu? Sekarang kita bicara tentang memang sengaja untuk digugurkan. Saudara perhatikan baik-baik. Bayi namanya bayi bajang, itu warnanya hitam dan matanya bulat. Itu kuasa kegelapan. Seperti batu. Demikian juga yang dinamakan tuyul, persis kayak bayi, tapi dia minum darah dari payudara seorang ibu. Mari kita perhatikan mengapa kok sampai terjadi seperti itu, saudara. Kita perhatikan baik-baik, ya. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudara, selama kita memiliki benih, ya,
hamil ya. So perhatikan, selama kita bertengkar, dengarkan baik-baik ibu-ibu dan bapak-bapak, selama kita bertengkar, proses pertengkaran itu pasti dicatat sama siapa? Iblis. Kenapa kamu ya? Kamu hamil, tidak akan kamu punya anak, pasti anakmu keguguran. Itu ditangkap sama iblis. Itu memang sengaja mengutuk. Atau lihat ya, kamu jual cerewet boleh, lihat nanti anakmu ya. Itu akan dicatat sama iblis. Jadi turunan kita ini tidak boleh ada kata-kata yang kuat dengan kutuk. Gak selamat kamu ya, itu kutuk juga. Itu sengaja dari perkataan kita keluar kata-kata. Mungkin kita bertengkar hebat, cerai aja. Nah itu ada sesuatu. Atau tiba-tiba kan muka kita sudah masem dalam posisi hamil. Dan anak itu sebenarnya cemberut, anak itu akan menjadi cemberutan. Itu sungguh sih. Tapi kalau kita suka cita dengan kita menerima apa adanya, anak kita juga sumai, ketawa, suka cita menerima. Kalau kita bertengkar, aja segala. Tuhan pertahankan benih itu keluar ya, suka tengkar, nyeleneh. Makanya kita tahu bahwa anak itu dari hasil perbuatan kita juga. Kita harus hati-hati bahwa roh keguguran yang sengaja ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena iblis mengambil damai sejahtera tubuhnya, rohnya, jiwanya. Karena benih juga tetap ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Dan kita perhatikan baik-baik saudara, sampai kepada keturunan kita, saudara, selama kita ini berkata yang tidak baik, itu kutuk. Jalannya itu tidak baik. Makanya nanti akan saya terangkan mengenai tentang kutuk turunan. Bagaimana kok bisa terjadi? Di dalam satu rumah tangga, saudara, tidak ada satu kebahagiaan karena uang, karena ekonomi, karena ada kesalahan si A dan si B. Itu terus beruntun hingga anak kita juga mendapat hal yang sama. Jadi seperti hukuman. Dari sinilah kita sadar, apakah saya seperti itu? Apakah kita mengalami seperti itu? Iya, aku tidak pernah mengalami bahagia ya. Iya, aku kok kayak gini ya. Pernah tidak sudah mengalami hidup saudara terasa tidak sama dengan si A dan si B? Nah, itu saudara harus perhatikan baik-baik. Apakah saya disengaja? Karena mereka orang tua tidak tahu. Mereka hanya maunya itu, aku yang benar, kamu yang salah. Karena dengan kata-kata itulah semua jadi kata-kata yang tidak membangun, hingga anak kita ketransfer karena dalam kandungan. Apakah kita juga mengalami seperti itu? Tidak ada satu kebahagiaan, kosong hidupnya. Atau cerai, nikah itu ada satu juga. Jadi dari hal yang sengaja digugurkan itu, saudara, itu akan membawa dampak yang kuat. Dan kalau, loh Bu, bukankah Allah itu penuh kasih? Mengapa kok dibiarkan gugur? Tuhan segera, aku yang bicara pada benih itu. Dia akan bicara, saudara. Ini kamu waktunya saya mati. Karena kata-kata dari orang tuamu yang tidak bangun. Terus dia bilang, saudara, tidak, aku mau hidup. Tapi tidak seperti setan. Ya, kamu tak kasih 10 tahun ya, mati, meninggal. Tidak. Apakah kamu mau, sanggup menerima luka ini? Sanggup. Dia jenuh, lahir. Dia bingung mamanya. Dokter katakan semua kata lahir bayinya. Karena Tuhan izinkan, karena perundingan tadi. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nah, itu namanya kutuk turunan. Itu nanti suatu saat kita akan terangkan. Kita masuk dengan hal yang sengaja digugurkan. Jadi dari perbuatan orang tua kita, saudara, kita masih di dalam benih dalam kandungan, kita akan mengalami hal yang tidak baik. Apa solusinya? Solusinya adalah menyelesaikan atau punya betesi. Sehingga ketika orang tuamu hamil dan dia pengen anak laki-laki
Ini marah mamanya. Pukuli, tendangin sana sini. Luka batin enggak anaknya? Luka batin enggak anaknya? Halo? Luka batin, saudara. Dia kalau bisa menitikkan air mata di dalam kandungan itu, dia nangis. Aku ini loh sayang sama mama. Mamaku kayak gini. Aku loh cinta sama papa. Papaku kayak gini. Pasti itu, karena hatinya masih tulus. Seorang bayi itu punya kepak sayap seperti malaikat. Cuma tidak kelihatan seperti sayap itu, tapi dia berhak untuk melihat surga. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami kesalahan. Jadi pada saat dia betul-betul jatuh, saudara, dirunding. Ya apa? Mamamu tidak izin loh kamu lahir. Mau kamu lahir? Ya, aku mau. Kamu siap? Aku siap. Dan tidak kuat ya apa? Tidak apa-apa, aku pasrah. Karena ketulusan anak ini, Tuhan izinkan. Bukan Tuhan punya tahu kronologi anak ini. Tahu. Tapi Tuhan memberikan kebebasan pada setiap manusia. Kamu mau pilih terang atau gelap? Apakah anak ini pasti masuk surga? Itu haknya anak itu. Kita tidak bisa bilang dia harus masuk surga. Kalau dia tadi diizinkan untuk lahir ke dunia, itu haknya dia untuk mempertanggungjawabkan kata-katanya dia berunding dengan Tuhan tadi. Ada orang yang misalnya, aku ada benih yang bilang, ya sudahlah aku mati aja daripada aku nanti menerima hal kayak gitu. Tak terima, mati sudah meninggal. Tapi kalau berunding dia mau, dipertahankan hidupnya sama Tuhan. Tapi ya gitu sudah, kembang kempis, tahu kembang kempis? Kritis. Sesak nafas, ya. Terus makan gak bisa sehat, kecil, badannya kecil sekali, jadi kesek-kesang. Kalau kita mau mikirkan, kenapa aku gak sama dengan si A? Si A itu gemuk, cantik, kok aku jadi sakit-sakit? Jalan dengan perjalanan seiring waktu, dia sudah mulai menginjak SD, jadi pemalu. Sedang pemalu tumuan bisa saja, karena mamanya tidak pernah perhatikan. Terus diteror terus sama teman-temannya. Kenapa anak ini bisa bertahan? Karena kronologinya sudah dibuka sama Allah, bahwa kamu bisa dan mampu. Teruskan anakku, perjuangkan terus. Setiap malam didatangi sama mereka. Bisa kamu tahan? Ya, aku tahan. Bisa kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Kamu cinta Tuhan? Ya, aku cinta Tuhan. Anak yang tulus dan betul-betul mencintai Tuhan dan betul-betul fokus ke Tuhan, dia bisa bicara dengan Tuhan. Sekalipun dia anak dibuang. Dan ini yang namanya turunan yang disengaja untuk dibuang, tapi hidup karena kemurahan Tuhan. Apakah kita juga seperti itu, saudara? Mari kita merenung, bukan kita mengadili. Kita tidak bisa mengadili. Bukan hak kita. Sampai detik ini juga Tuhan tidak pernah mengadili kita. Belum waktunya. Pintu pertobatan masih terbuka lebar untuk orang-orang. Kita harus sadar. Dan itu juga bukan hukuman. Ada satu kisah, saya barusan dapat BA. Ibu, saya mau konseling ya. Bu, kenapa ya laki-laki itu kok mati lebih dulu, meninggal lebih dulu daripada perempuan? Apakah perempuan itu banyak dosa sehingga diberi kesempatan untuk hidup? Tidak. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena bertahan, itu harus bertahan. Karena kamu kepala imam. Tidak boleh kata-kata untuk keluar. Tapi karena orang
orang saya bilang tuh, si A meninggal, si B meninggal, konco-konco dengan bangganya dia berkata, semua teman-temanku itu tidak ada, sebentar lagi aku hehehe. Itu kutuk, saudara. Kita tidak mau menyimpang dari pembicaraan keguguran ini. Yang penting adalah kata-katamu harus membangun. Amin. Sekalipun kamu dibilang, kamu dulu dibuang oleh mamamu, kamu hoki, bukan hoki, saudara. Tuhan berkati hidup kita karena kita berunding dengan Tuhan, mau hidup. Jadi sudah mengalami penderitaan sepanjang hari, sudah berunding dengan Tuhan, pasti itu. Tuhan tahu kronologi kita, saudara. Oh, tak lihat, oh, kamu akan mencintai aku sepenuhnya. Tidak apa-apa, lanjut. Tapi dia mau bunuh diri. Tidak, kamu hari ini juga ikut aku. Kenapa Tuhan? Nanti aku ceritain. Gitu ya. Karena dia tahu riwayatnya mau bunuh diri. Dan bagaimana dia perundingan itu tiba-tiba dia bunuh diri? Itu haknya dia. Tapi Tuhan pasti mengingatkan berulang-ulang. Jangan, pasti itu. Dengan cara apapun. Karena dia adil dan bijaksana. Ingat saudara, roh kegelapan keguguran ini jangan ada di dalam keluarga kita. Amin. Bu, saya sudah terlanjur, Bu. Tuhan kasih kesempatan, selesaikan. Sebelum pementerian, selesaikan. Doa, selesaikan. Tapi saya tidak tahu caranya, Bu. Tuhan akan memimpin kita, saudara. Tolong segeralah selesaikan, saudara. Kalau saya merasa hal itu terjadi dalam hidup saudara, jangan mengeluh, saudara. Ini dengan bangganya, ini saya menderita, kepala tak kejak kaki, kaki tak kejak kepala, sampai jungkel-jungkel, tapi tidak ada berkat. Ini karena kutuk orang tua. Loh, apa tidak ada solusi lain? Ya mungkin. Tuhan banyak cara untuk membuka semuanya ini supaya kita mendapat berkat. Amin. Apakah kita mengata-ngatai orang tua yang sudah tua? Oh, gara-gara kamu aku hidupku kayak gini. Boleh? Boleh? Nah, boleh. Lipat tangan, tutup mata dan doakan orang tuamu. Ampuni mamaku ya. Enggak seperti itu doanya. Bukan hakmu untuk mengampuni. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya mama. Saya cinta mama. Saya tahu mama tidak cinta saya. Tapi saya mau belajar untuk mencintai mama. Buka hati saya untuk mau melayani mama. Dan saya percaya Tuhan pasti turun tangan dan belajar untuk kita bisa melayani. Amin. Saat orang tua tidak benar, saudara, kita tidak boleh mengutuknya. Kita lipat tangan, tutup mata, ajari saya untuk melayaninya. Jangan kita berkata kata yang tidak benar, karena roh penguasa kegelapan ini yang namanya sengaja digugurkan ini, saudara, itu mengintai hidup kita. Seumur hidup kita dicap. Kamu tidak akan bisa selamat. Asalnya itu. Karena kamu sudah kena kutuk. Loh, tapi aku kan tidak tahu, mamaku sudah meninggal, papaku sudah meninggal. Ya apa caranya? Tidak perlu tanya di kuburan, Pak, aku pernah buang ya. Tidak ada kata itu. Cukup melipat tangan, tutup mata, berdoa sama Tuhan. Tidak usah tanya, Tuhan, apakah aku punya roh yang seperti itu dalam seluruh kronologi hidupku? Kalau ada, Tuhan selesaikan. Amin. Apakah Tuhan tidak melihat dan mendengar? Mendengar. Dan nanti ada cara lain, Tuhan selesaikan. Amin. Mari kita buka hati kita, saudara. Sekalipun kita menderita, sepanjang jalan hidup kita menderita, tapi Tuhan berkata apa? Hidupmu berharga di hadapan Allah. Amin. Saudara harus bangga dan bahagia dalam penderitaan saudara. Saudara bertemu dengan Tuhan Yesus.
satu-satunya yang mengenal kita. Amin. Semua pasti akan luka, saudara, ketika kita menghadapi masalahnya. Tapi saat kita berjumpa dengan Tuhan, Dia mengenal suara kita. Dan tidak akan dibiarkan dombanya terluka. Dia gembala yang agung, penasihat yang ajaib. Amin. Mari kita imani bahwa perjalanan hidup kita itu tidak hanya sampai di sini, tapi Tuhan beri jalan yang terbaik dalam hidup kita. Dikuat, saudara. Semakin kita mencari Tuhan, Tuhan kuat semuanya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu baik. Saya jadi kuat. Saya tahu bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang kita tidak tahu. Itu misteri. Tapi Tuhan kuat. Sehingga saya bertahan. Itu yang saya bersyukur. Kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Amin. Buka hatimu dan kenali Dia. Kenapa? Karena Tuhan itu punya cara, saudara. Bukan pakai otak, pikiran, kekuatan kita. Tapi Tuhan punya cara atas kehidupan kita. Dan ingat, kalau hari ini, kalau kamu segera menyelesaikan, maka turunan-turunanmu tidak kena. Biarlah kita yang alami. Biarlah kita yang mengalami. Kita selesaikan dengan Tuhan. Amin. Kalau benih itu, saudara, turunan kita cuek, pokoknya aku ini sudah menderita, ngerasa nah, jangan, saudara. Nanti kalau turunan kita diambil alih oleh iblis, mau tak? Gak mau ya? Selesaikan, saudara. Jangan cuek, jangan asal bungkarmu, jangan, selesaikan. Karena semuanya itu pasti ada tabur tuainya. Kalau di dalam kehidupan kita, saudara, kita serahkan sama Tuhan, benih turunan kita tidak akan dipermainkan oleh iblis, tidak akan berani. Kenapa? Karena ada tanda di dalam hidup mereka. Karena Tuhan yang memberi tanda itu, aku sudah selesaikan masalah ini. Seperti Tuhan berkata di Zakheus Salib. Berkata apa? Tugasku sudah selesai. Dan tugas apa untuk saya? Untuk Anda, untuk kita semua. Ada tugas. Ya, persoalan kamu itu, yang membuat kamu tuh buntu, pikirannya juga tidak bisa membuka. Selalu merasa, waduh ya apa, aku tidak bisa. Ini yang membuntu semuanya. Apakah kita juga ada salah satu di situ? Selama kita punya kutuk turunan ini, sudah kutuk keguguran ini, roh keguguran ini, hidup kita tidak akan mengalami perubahan, tapi tenggelam. Mari kita selesaikan, amin. Biarlah kita terus minta terangnya Allah supaya turunan kita dipakai oleh Tuhan, dan iblis tidak akan memakainya. Satu hal lagi, bedanya kalau sengaja digugurkan, perdukunan, penguasa kegelapan akan mengambil alih. Jadi gini, orang yang mati, yang nyangkut-nyangkut, bayi orang mati, itu ada bulatan. Saya sering katakan, ya dunia, atau bulat gini, separuh saya. Sini alam sadar, ini alam roh. Jadi kalau nyangkut-nyangkut itu di tengah-tengah nih, perbatasan antara alam sadar dan alam roh. Itu pasti. Jadi makanya, saya kok mimpi ya, suami saya. Berarti itu nyangkut, saudara. Ada dua juga kemungkinan. Atau memori kita ke bawah. Oh, kok aku lihat ini ya. Maaf ya Yanti, lihat kursi roda ya. Saya ingat suami saya. Kalau kita tidur ke bawah, ya saya bisa mimpi. Tapi saya tidak mau mutus semua. Memori itu sudah milik Tuhan, suami saya. Tidak bisa mimpi, orang mati tidak bisa mimpi, saudara. Tidak bisa memimpikan kita, dan dia tidak bisa memimpikan kita juga. Kita tidak bisa mimpi dia, dan dia juga tidak bisa mimpi apapun, tidak bisa menolong kita. Dia hanya melihat. Dia tahu siapa ini siapa. Oh ini anakku, oh ini istriku, oh ini tahu semua. Ini mantuku, ini cucu, tahu. Tapi ketika kita punya masalah, dia hanya memandang. Kamu punya hak apa-apa.
keguguran ini, dia tidak bisa apa-apa karena dia murni tulus. Tapi yang pakai iblis, dia ambil itu, dia cetak fotokopinya seperti orang mati, dia cetak orang mati, mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini, karena nyangkut. Anak yang keguguran juga gitu, ya ada 1, 2 loh, kamu gugur 3 kali ya, enggak, buka sama Tuhan, iya BE, mungkin, karena hampir mirip-mirip, Tuhan buka loh, pasti loh. Kalau tidak diselesaikan, bahaya. Penyelesaian itu harus ada. Amin. Jadi kita lihat kuasa Tuhan bekerja. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita selesaikan. Tuhan beri yang terbaik untuk kita. Maka itu jangan sampai kita memiliki penguasa-penguasa roh yang sangat menakutkan ini, saudara, keguguran. Maka itu kita harus selesaikan baik-baik. Mungkin sudah ingat, oh ya aku pernah menggugurkan, oh ya aku pernah gugur. Ya apa caranya? Berdoa, saudara. Nanti saudara bisa WA ke saya dan kita akan berdoa ya, supaya Tuhan buka jalan bagaimana cara. Karena kita mau masuk momen tren, selesaikan masalahmu, jangan berhenti. Cuma saja tidak dapat apa-apa. Selesaikan apa yang kamu alami, selesaikan, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Amin. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan apalagi kalau gugur, mau gugur, kasih jamu, kasih obat-obatan, nah itu bahaya. Iblis bisa ambil alih, makanya saya jadi tuyul, saya jadi bayi bajang. Itu setan menyerupai hidup anak kita, dan kita tidak mau terima dong. Mau saudara anak kita dibuat mainan kayak gitu? Mau? Nggak mau. Selesaikan biar naik kemah perhentian. Nggak akan bisa. Iblis pakai kita. Dia ingin juga orang mati. Semuanya itu Tuhan sudah sediakan tempatnya dan tidak bisa dicampur dengan kuasa kegelapan. Iblis tidak akan bisa mempermainkan. Intinya seperti itu. Kita akan perhatikan lagi kata-kata indah, saudara. Hanya pada Kristuslah semua kembali. Benar, kita kembali kepadanya. Jaga, pelihara, dan arahkan pandangan kita hanya padanya. Mari kita selalu terfokus kepada Tuhan. Kerja, ora et labora. Bekerja sambil apa? Berdoa sambil bekerja. Mari kita satukan iman kita. Hari-hari ini saudara, Tuhan tuh memberi pengertian mengenai dunia roh. Supaya saudara ngerti bahwa kita itu harus begini. Kan sudah saya tangkap tuh. Oh ya, aku tidak boleh kasih minyak begini. Itu Tuhan mau. Mari kita jalani, karena apa? Karena Tuhan sangat menghargai nyawa seseorang. Walaupun itu benih, masih berupa gumpalan. Mari kita juga tidak melakukan hal seperti itu. Mungkin juga kita tahu, pernah, sudah selesaikan. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Ya. Itulah firman Tuhan. Kita tahu bahwa alam roh kegelapan. Kenapa? Ya, kalau bayi tabung kan itu benihmu dimasukkan ke situ, nggak ada masalah. Ya. Kecuali kalau kita mengutuk-ngutui, ya, tidak ada masalah. Yang penting adalah di mana benih itu diberikan, tanggung jawab kita adalah memelihara. Amin. Bukan untuk dibuang atau untuk mainan. Wah, ini sudah melakukan kesalahan, sudah buang aja, tidak boleh. Itu berdosa. Ya, itulah yang kita tahu. Tuhan baik sekali.